Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Malam hari ini kita hadir di sini buat menghadiri yaitu pengajian bulanan sekaligus santunan anak yatim. Nah, bulan ini bertepatan dengan bulan apa sekarang? Bulan Oktober, Rabiul Awal ya. Bulan Rabiul Awal, bulan mulut bahasa kitanya mah ya. Bulan mulut, iya. Ada apa di bulan mulut? Kenapa dinamain bulan mulut? Karena di situ ada maulid. Kenapa maulid? Maulid itu artinya kelahiran, kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebenarnya bulan mulut ini atau Rabiul Awal sebelum kelahiran Nabi, bulannya biasa-biasa aja, kagak ada kemuliaan, kagak ada keistimewaan di sisi Allah. Tapi begitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan di bulan mulut ini, di bulan Rabiul Awal, ini bulan Rabiul Awal menjadi istimewa dan mulia karena kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nggak dilahirin di bulan-bulan yang emang sebelumnya udah mulia? Kan banyak tuh bulan-bulan yang lain. Ada 12 bulan dari Muharram sampai Dzulhijjah. Nah, di antara 12 bulan itu kan ada yang udah mulia sebelum Nabi lahir. Seperti bulan Muharram itu udah mulia duluan sebelum Nabi lahir. Atau bulan Rajab atau bulan Sya'ban, itu bulan-bulan yang mulia. Kenapa Nabi nggak dilahirin di bulan-bulan yang mulia? Kenapa Nabi dilahirin ini di bulan Rabiul Awal, bulan yang biasa-biasa aja sebelum kelahiran Nabi? Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala pengen ngasih pelajaran buat kita bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mulia itu bukan karena bulan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mulia itu bukan karena waktu. Justru bulan Rabiul Awal yang tadinya kagak mulia, yang tadinya biasa-biasa aja, begitu Nabi lahir jadi istimewa, jadi mulia. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sumber kemuliaan. Allah pengen tunjukin tuh sama kita, apapun yang memiliki kaitan dengan Nabi bakal menjadi mulia. Bulan Rabiul Awal yang tadinya kagak mulia, biasa-biasa aja, begitu dilahirin Nabi di bulan Rabiul Awal, bulan itu menjadi mulia. Bahkan sebagian ulama mengatakan bulan Rabiul Awal adalah bulan yang paling mulia di antara bulan-bulan yang lainnya. Sebab kalau nggak ada Rabiul Awal, nggak ada kelahiran Nabi, kagak ada yang namanya Ramadan, kagak ada yang namanya Islam, kagak ada yang namanya semua alam bahkan. Sebab disebutkan dalam hadis qudsi, laulaka ya Muhammad ma khalaqtu aflak. Kalau bukan karenamu, kata Allah, kalau bukan karenamu wahai Nabi, tidaklah aku ciptakan alam semesta. Jadi adanya Nabi akhirnya ada alam semesta. Makanya bulan Rabiul Awal sebagian ulama mengatakan bahwa bulan Rabiul Awal menjadi bulan yang paling mulia karena di dalamnya ada kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mulia tuh yang punya kaitan sama Nabi. Semuanya apapun yang punya kaitan sama Nabi bakal jadi mulia. Contoh, misalkan zaman yang paling mulia, zamannya Nabi. Nabi tegaskan dalam hadisnya, khairul qurun qarni. Sebaik-baiknya zaman adalah zamanku, kata Nabi. Terus sahabat yang paling mulia, sahabatnya Nabi. Kota yang paling mulia, kotanya Nabi. Keluarga yang paling mulia, keluarganya Nabi. Dan umat yang paling mulia kita nih, umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Imam Busiri dalam qasidah burdahnya beliau sebutkan bi akramir rusli kunna akramal umami. Kita menjadi umat yang paling mulia di antara umat-umat yang lainnya karena kita adalah umat Nabi yang paling mulia, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita dibandingin sama umat Nabi Soleh, Nabi Lut, Nabi Ibrahim, kita umat yang paling mulia.
bagian potongannya kayak begini tapi kita paling mulia di antara umat-umat yang lain. Macam-macam bentuknya ya, macam-macam warna kulitnya, macam-macam model rambutnya ya, macam-macam. Tapi bagaimanapun bentuknya kita adalah umat yang mulia di antara umat-umat yang lainnya, karena kita adalah umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bisa menjadi mulia karena punya keterkaitan sama Nabi. Nah makanya kita sekarang udah jadi mulia, jadi umatnya Nabi, punya kaitan sama Nabi. Jangan sia-siakan kemuliaan ini. Kita udah dimuliain nih sama Allah. Kagak ada yang milih jadi umat Nabi. Ada kita yang milih, ya Allah pengen jadi umat Nabi aja. Kagak ada. Umat Nabi Lut juga kagak ada yang minta, ya Allah ana jadi umatnya Nabi Lut aja. Kagak ada. Atau misalkan pengen jadi orang Betawi, orang Madura, orang Sunda, kagak ada. Tapi alhamdulillah kita dilahirkan jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, udah jadi mulia. Nah, jangan sia-siain kemuliaan ini. Dengan apa? Dengan meninggalkan perintah Nabi. Malah kagak kenal sama Nabi. Lebih kenal sama artis, lebih kenal sama penyanyi, ya. Hadis kagak pada apal, giran nyanyian pada apal, nama Nabi kagak kenal, istri-istrinya kagak kenal, giran artis sinetron pada apal, Aldebaran kenal, catatan seorang istri apal ceritanya, tapi cerita Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kagak kenal. Kita udah mulia, jangan tinggalin kemuliaan ini, tapi jaga kemuliaan ini dengan terus mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diperintahkan Nabi ikutin, apa yang dilarang Nabi tinggalin, apa yang dihalalkan Nabi jalankan, apa yang diharamkan Nabi jauhkan. Jadi jangan sia-siakan kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita. Bahkan Nabi Musa alaihi salam itu beliau mohon-mohon sama Allah buat dijadiin umat Nabi. Soalnya Nabi Musa ngelihat ada firman, ada lembaran-lembaran wahyu Allah. Nabi Musa baca tentang kemuliaan-kemuliaan suatu umat. Ada satu umat yang datangnya paling terakhir, tapi masuk surga paling pertama. Ditanya, ya Rabb, jadikanlah mereka umatku, kata Nabi Musa. Akhirnya kata Allah, itu adalah umatnya Nabi Muhammad SAW. Datang paling akhir di akhir zaman, tapi masuk surganya paling duluan. Tuh umat Nabi Muhammad masuk surga aja punya kebiasaan kayak begitu. Sama ketika di dunia juga begitu, datang biasanya paling belakangan, pulang paling duluan. Ya begitu, emang udah kebiasaan. Sampai masuk surganya begitu. Nabi Musa kaget, ini siapa ini umat kayak begini, datang di akhir zaman tapi nanti masuk surga paling duluan. Jadikanlah mereka umatku, kata Nabi Musa. Akhirnya Nabi Musa bilang, akhirnya Allah Subhanahu wa taala bilang, hum ummatu Ahmad, mereka adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dibaca lagi tentang kemuliaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai akhirnya Nabi Musa, ya Allah kalau begitu, kalau saking banyaknya kemuliaan umat Nabi Muhammad, ya Allah jadikanlah aku bagian dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, fakun minus sabirin, jadilah engkau orang-orang yang bersabar atas apa-apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa seorang nabi, seorang ulul azmi yang mulia, pengen jadi umat Nabi. Nah kita tanpa minta udah jadi umat Nabi. Kita udah mulia karena punya hubungan dengan Nabi. Makanya jangan sia-siain kemuliaan ini. Jangan pernah tinggalin Nabi, ajarannya Nabi, perintahnya Nabi, syariatnya Nabi. Jadiin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam panutan dalam setiap aspek kehidupan kita. Allah Subhanahu wa taala perintahkan dalam Al-Qur'an, laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada pada diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam suri tauladan yang baik. Nah, Allah Subhanahu Wa Taala di ayat ini sebutkan fi Rasulillah.
pada diri Rasulullah. Jadi kita diperintahin untuk jadikan Nabi panutan, suri tauladan dalam setiap gerak-geriknya, dalam setiap aspek kehidupannya Nabi. Bukan cuma dalam ibadah doang. Karena banyak yang salah kaprah. Ngikutin Nabi ketika ibadah bener, ikut sholatnya, ikut puasanya, ikut zikirnya. Tapi begitu bekerja cari duit, kagak mau ngikutin aturan Nabi. Begitu berpakaian, kagak mau ngikutin aturan Nabi. Begitu ngatur keluarga, kagak mau ngikutin aturan Nabi. Begitu bertetangga, kagak mau ngikutin aturan Nabi. Begitu mengatur negara, kagak mau ikutan aturan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal Allah sebutkan tadi dalam Al-Quran, fi Rasulillah, pada diri Rasulullah, artinya semuanya. Jadi bukan ketika kita di musola ngikutin ajaran Nabi, ngikutin agama Nabi, tapi di luar musola kagak ngikutin lagi. Banyak yang model begini nih. Di musola rajin ibadah, rapi bener pakaiannya. Begitu keluar musola, kita ketemu di gang, biasanya ya, yang perempuan-perempuan pada buka aurat, yang laki-laki juga pada buka aurat. Kita bilang, ente kok buka aurat? Ya Bib, namanya lagi kagak ngaji, namanya kagak di musola. Tuh, disangka teh ngikutin Nabi pas di musola doang, disangka teh jadi orang Islamnya pas di musola doang. Tapi begitu di gang kagak, begitu kerja kagak, begitu bisnis kagak, begitu nyari duit kagak. Islam itu udah ngajarin kita semua dalam aspek kehidupan. Jangankan masalah cari duit, jangankan masalah berpakaian, masalah masuk kamar mandi aja udah diajarin sama Islam, betul. Masuk kaki kiri, keluar kaki kanan. Di dalam WC-nya udah ada adab-adab, aturan-aturan dalam Islam yang diatur dalam Islam yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pelan-pelan terus baca doanya dalam hati. Kemudian ceboknya juga ada dalam ilmu fikih yang diajarkan oleh Nabi. Kagak asal-asalan. Islam tuh ngajarin masalah jamban, masalah kamar mandi udah ngajarin, apalagi masalah yang lebih besar, masalah berpakaian, masalah kerja, masalah cari duit, masalah mengatur rumah tangga, masalah bertetangga, bahkan masalah mengatur negara pun Islam sudah mengajarkannya. Nah, kita udah mulia nih jadi umat Nabi, tinggal terus jaga hubungan kita sama Nabi dengan mengikuti perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Maka insya Allah kita bakal terus mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sayyidina Umar ibnul Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, Sayyidina Umar ini khalifah Rasulullah yang keberapa? Yang kedua. Nah, Sayyidina Umar pernah bilang, nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam famahma ibtaghainal izzata bi ghairihi adzalanallah. Kita ini umat Islam bisa jadi mulia karena keislaman kita. Karena keislaman kita, selama kita menjalankan aturan-aturan yang dibawa oleh Islam, maka kita bakal mulia. Famahma ibtaghaina izzata bi ghairihi adzalanallah. Maka selama kita mencari kemuliaan di luar Islam, ini Islam ngatur caranya begini, kita malah ngambil cara lain, pengen nyari keuntungan dengan cara lain, adzalanallah, kata Allah. Allah bakal hinakan orang tersebut di dunia sebelum di akhirat. Na'udzubillah min. Contohnya misalkan kita mau cari duit, Islam udah ngajarin ini yang halalnya nih caranya begini, ini yang nggak boleh yang haramnya. Kita pengen cari duit dengan cara Islam, insya Allah bakal mulia. Tapi kalau kita pengen cari duit dengan cara di luar Islam, dengan cara yang diharamkan oleh Islam, walaupun banyak harta kita bakal hina. Jadi harta bukan patokan mulia atau kagak, bukan. Andai kata harta patokan kemuliaan, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jadi orang yang paling kaya.
Soalnya Nabi orang yang paling mulia. Tapi bagaimana kehidupan Nabi? Beliau sampai pernah nggak makan 3 hari, tidur di atas pelepah korma sampai badannya bebekas. Itu sahabat pada ngeliat, ya Rasulullah, biarin pakai tempat tidur saya aja di rumah, ada yang lebih bagus. Gak mau Nabi. Soalnya yang namanya harta bukan patokan kemuliaan seseorang. Andai kata harta patokan kemuliaan seseorang, Fir'aun hartanya kurang apa sih? Korun hartanya kurang apa sih? Pemain bola hartanya kurang apa? Kemarin Anda baca di berita itu Cristiano Ronaldo gajinya per detiknya itu seharga motor 1 motor Beat per detiknya. Semenit berarti udah punya 60 motor Beat itu gajinya tuh. Andai kata kemuliaan dipatokin dengan harta, orang-orang kafir pada mulia dong kalau begitu. Yang namanya harta, kelebihan, harta, kesehatan, jabatan, keluarga, hidup nyaman. Kelebihan-kelebihan itu belum tentu nikmat. Ada nikmat, ada istidraj. Ini kita harus tahu. Ada nikmat, ada istidraj. Sama-sama dua-duanya kelebihan. Yang satu misalkan dikasih nikmat harta, yang satu lagi dikasih istidraj namanya, istidraj harta, sama-sama banyak hartanya. Yang satu nikmat, yang satu istidraj. Apa bedanya? Kalau nikmat itu suatu kelebihan yang diberikan oleh Allah, tapi kelebihan tersebut makin menyebabkan dia dekat sama Allah. Dikasih harta sama Allah lebih, dipakai harta tersebut untuk sedekah, ingat sama Allah, makin dekat sama Allah. Dikasih kesehatan terus sama Allah, kesehatan tersebut dipakai buat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikasih misalkan jabatan, pekerjaan tersebut digunakan untuk taat kepada Allah, tidak melalaikan dirinya dari Allah. Nah, kelebihan-kelebihan semacam ini namanya nikmat. Sebaliknya, orang dikasih harta lebih, dikasih kesehatan tiap harinya, atau dikasih pekerjaan, punya duit banyak, punya kelebihan-kelebihan, tapi kelebihan-kelebihan tersebut malah menyebabkan dia jauh dari Allah. Ini bukan nikmat, ini namanya istidraj. Sengaja dikasih sama Allah tuh. Sanudrijuhum min haitsu la ya'lamun. Dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala kelebihan-kelebihan yang dia nggak sangka-sangka. Dikasih kelebihan terus, dikasih kelebihan terus, dikasih kelebihan terus, biar makin lupa sama Allah, biar makin jauh dari Allah. Akhirnya semakin gede adabnya, semakin dosanya banyak, semakin besar nanti adabnya di hadapan Allah. Na'udzubillah min dzalik. Nah, jadi introspeksi. Kita dikasih kelebihan harta, kesehatan, waktu yang luang, itu semua menyebabkan kita dekat sama Allah atau makin jauh sama Allah. Kadang dikasih pekerjaan, nyangkanya alhamdulillah sekarang mah kita udah kerja, dapat nikmat dari Allah. Tunggu dulu, itu pekerjaan mendekatkan ente sama Allah atau kagak? Kalau pekerjaan tersebut mendekatkan ente dari Allah, dapat pekerjaan, punya duitnya dikeluarkan untuk hal-hal yang halal atau untuk menafkahi keluarga, semakin taat kita sama Allah gara-gara pekerjaan tersebut, ini nikmat namanya. Tapi kalau kita dapat pekerjaan malah makin jauh dari Allah. Yang tadinya rajin ngaji, dapat pekerjaan kagak pernah ngaji. Banyak tuh biasanya. Yang tadinya sering berjamaah di musholah Nurul Yakin, begitu dapat pekerjaan kagak pernah lagi sholat berjamaah di Nurul Yakin. Nah, hati-hati nih. Ini pekerjaan takutnya bukan nikmat, melainkan adab yang berupa istidraj dari Allah. Na'udzubillah min dzalik. Nah, ini kenikmatan dari Allah. Kita dijadikan umat Nabi Muhammad SAW, harus kita jaga. Harus kita jaga dengan terus taat kepada Allah, dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Jadi di bulan mulia ini, di bulan Maulid ini, para ulama kita ngadain maulid di mana-mana, di musola, di masjid, di majelisnya, di lapangan. Bukan cuma di dalam Indonesia, tapi sampai di luar Indonesia ngadain maulid di mana-mana. Buat apa? Buat nyambungin lagi kita sama Nabi, dikenalin lagi kita bagaimana sifatnya, akhlaknya Nabi, biar bisa mencontoh, biar bisa cinta. Kalau ada cinta maka bakal gampang mencontoh.
Pertama dikenalin dulu sama Nabi. Soalnya tak kenal maka tak sayang. Dikenalin dulu sama Nabi. Nanti kalau udah kenal bakal sayang, bakal cinta. Kalau udah cinta bakal gampang untuk taat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Agar apa? Agar dekat sama Nabi. Biar hubungan kita dekat lagi sama Nabi. Biar kita mulia lagi. Salah satunya juga menyantuni anak yatim. Menyantuni anak yatim itu salah satu jalur cepat buat ngedeketin dari kita dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Soalnya Nabi sendiri yang jamin. Kata Nabi dalam hadis, ana wa kafil yatim hakada. Ana, saya kata Nabi, dan orang yang menyantuni anak yatim, memperhatikan. Itu nanti di akhirat seperti dua jari ini, jari tengah sama jari telunjuk. Nah, di hadis ini Nabi sebutkan ana wa kafil, saya dan orang yang menyantuni anak yatim, yang memperhatikan. Kafil itu yang memperhatikan. Jadi bukan cuma setahun sekali, bukan. Kalau itu cuma nyantunin, tapi ini kafil, menanggung sebulan sekali, atau kalau bisa seminggu sekali, atau kehidupannya sehari-hari ditanggung. Nah, ini namanya kafil. Nah, nanti orang yang bakal sama Nabi di surga branding itu orang yang selalu memperhatikan, bukan cuma setahun sekali, bukan. Tapi yang terus memperhatikan. Itu yang bakal berendeng nanti kelak di akhirat di surganya Allah Subhanahu wa taala dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebenarnya bukan mereka yang butuh sama kita yang butuh sama mereka. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah didatangi nih sama sahabat. Ini sahabat ibadahnya pas-pasan, tapi pengen hatinya lembut, pengen hajat-hajatnya dikabulin. Sama kayak orang sini, ibadah mati bang segitu, mintanya apa baik. Ibadah segitu-gitu doang, subuh kesiangan, pengen dapat rezeki banyak ya. Kayak orang sini udah datang ke Nabi tuh, ya Nabi, saya ini ibadah pas-pasan, tapi pengen hajat-hajat saya dikabulkan. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kasih cara. Apa yang dikasih oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Irhamil yatim, wamsaroksahu, wa'adhimhu min ta'amik, tudrik hajatuh. Santunin anak yatim, usap palanya, maksudnya sayangi mereka. Habis itu kasih makanan dari makanan yang engkau miliki. Artinya perhatiin anak yatim, santunin anak yatim. Kalau punya hajat, nanti hajat-hajat ente bakal dikabulin. Jangan kebalik. Biasanya kita kalau kerjaan ini lancar, kalau proyek ini goal, kalau ini laku, saya mau nyantunin anak yatim. Jangan, kudunya santunin dulu anak yatim. Nanti tuh rencana-rencana kita, hajat-hajat kita bakal dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi santunin dulu biar mempermudah hajat-hajat kita. Begitu. Jangan sebaliknya, nunggu kalau. Biasa orang kita kan begitu tuh. Kalau punya duit, kalaunya doang. Begitu punya duit kabur. Iya, kalau punya duit mau nyumbang musola Nurul Yakin. Kalau itu tuh bisnis itu lancar, insya Allah dah pengen nyumbang jadi donatur tiap bulannya di pengajian Nurul Yakin. Ntar kalau proyek onogol no, insya Allah dah pengen renovasi. Sian banget ini Nurul Yakin begini-gini doang. Kalaunya doang gede, begitu dapat duitnya mah kabur, kagak nongol lagi tuh. Jangan kalaunya doang. Tapi santunin anak yatim, insya Allah hajat-hajat bakal dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau nungguin sukses dulu baru nyantunin anak yatim, kelamaan. Justru anak yatim jalur untuk kita mendapatkan kesuksesan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebetulnya kita yang butuh sama mereka, bukan mereka yang butuh sama kita sebetulnya. Jadi begitu. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala berikan taufik dan hidayah kepada kita semua, sehingga kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kemudahan untuk menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala berikan keistiqomahan untuk kita selalu hadir ke majlis-majlis semacam ini, bisa ngajak keluarga kita, bisa ngajak tetangga kita, bisa ngajak anak-anak kita, sehingga pahala kita makin gede, pahala kita ngerus ngalir, sehingga insya Allah kita rame-rame masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Nah, mudah-mudahan apa yang dia sampaikan bisa bermanfaat untuk diri Al-Faqih khususnya dan untuk para hadirin umumnya wal hadirat. Hadani Allah wa iyyakum ila siratal mustaqim wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.